Kalau di teologi kan ngerti ini ya maksudnya. Tuhan bilang tentang siapa kan? Tapi saya ulang nggak usah teologianya dulu. Mengerti dulu begini. Karena akan ada domba-domba lain yang akan mendengar suara Tuhan. Saudara pernah dengar nggak gembala melahirkan domba? Belum pernah ya? Belum pernah ada. Kenapa gembalanya masuk rumah sakit? Kenapa? Mau melahirkan. Pas datang, domba yang lahir. Nggak ada. Yang melahirkan domba adalah domba. Ya? Yang melahirkan domba adalah domba. Jadi gembala duduk-duduk aja, pas gembala duduk aja di sini. Nanti domba-domba yang cari domba. Enggak, saya juga semua pelayan tadi yang mulai ketua jemaat itu yang saya sebut namanya tadi, mereka juga adalah domba-domba Tuhan yang harus juga melahirkan domba. Gembala juga domba Tuhan harus juga melahirkan domba. Karena nggak ada gembala-gembala yang agung kan cuma satu. Cuma Yesus. Bapa mengasihi aku dan karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Apa tugas yang dia terima dari Bapa? Menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya. Menyerahkan nyawanya dan dia serahkan sendiri. Dan dia ambil lagi nyawanya. Maksudnya dia akan bangkit lagi. Itulah sebabnya, saudara, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, semua akan bersedih. Kita bersedih, saya bersedih, pasti kita bersedih. Kalau kita lihat kematian Tuhan Yesus, wow, sebegitu ya cintanya. Saya melihat tadi di video itu, siapa? Simon, orang Kirene, yang ketika Yesus jatuh, lalu dia teriak, bangkit, tidak jauh lagi, sudah dekat. Tuhan Yesus sudah lemah sekali, saudara. Tapi dia mesti pikul salib itu sampai di atas. Ini jam segini kalau waktu itu, ini jam berapa? Hampir 5:30. Dia sudah teriak, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sebentar lagi dia teriak, sudah selesai. Kalau kita lihat penderitaan Tuhan Yesus, tidak ada orang yang mau menderita seperti itu. Tidak ada. Saudara, seharusnya kita tidak mau menderita seperti Tuhan Yesus, karena memang kita tidak bisa. Tapi bagusnya kalau kita mengenal Tuhan Yesus kita. Yaitu dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita dengan memberikan nyawanya. Tidak ada sisa, saudara. Tuhan Yesus mengasihi kita dengan sempurna. Tuhan Yesus mengasihi kita dengan sempurna. Tidak ada sisa sama sekali. Tidak ada lagi kasih yang tersisa padanya. Semua diberikan kepada domba-dombanya. Semua dia berikan kepada orang-orang berdosa. Saya satu waktu lihat di video, ada orang-orang Buddha sebenarnya mereka. Mereka punya domba, lalu mesti nyebrang kali. Dan gembalanya jalan duluan, domba-domba ikut dari belakang. Saya tahu pasti ada yang jatuh. Cuma saya nggak ambil gambarnya itu. Saya tahu dan saya, ya benar ada yang jatuh. Domba jatuh di air, tapi domba itu berenang dan teman-temannya tunggu di bawah sana. Gembalakan. Karena gembala yang agung pun ditolak sama Tuhan, sama manusia yang berdosa. Tetapi dia memberikan semua nyawanya, semua yang ada padanya dia berikan. Dia tinggalkan surga, dia datang ke dunia supaya kita tahu. Kita tahu cuman dia yang mengasihi kita seperti itu. Tidak ada lagi yang mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Tidak ada. Kita tidak bisa lagi tergoda oleh kasih yang pura-pura. Kita tidak bisa tergoda oleh kasih yang lain selain kasih Tuhan Yesus. Kita tidak bisa lagi tergoda oleh berkat, oleh hal lain selain dari Tuhan Yesus. Kalau kita benar-benar kenal Tuhan kita yang mengasihi kita, yang menyerahkan nyawanya bagi kita. Dunia orang boleh menyakiti kita, jemaat, saudara, bahkan mungkin saya bisa menyakiti hati saudara, tapi Tuhan Yesus tidak akan menyakiti saudara. Dia tetap akan mengasihi saudara dengan sungguh-sungguh. Tidak pernah berubah. Satu waktu orang akan menyakiti saudara. Dan tolong jangan sakiti Tuhan. Kalau saudara tersandung karena orang lain, tolong jangan marah Tuhan. Tolong jangan marahi Tuhan. Tolong jangan bilang pada Tuhan. Walaupun tidak dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Saya tidak mau lagi.
Tolong jangan seperti itu. Kenapa? Karena dia mengasihi saudara dengan tulus. Dia mengasihi saudara dengan memberikan nyawanya. Saudara bayangkan, saya katakan tadi, bagaimana Maria mengikut anaknya menderita karena itu. Dia pernah bilang kepada Maria, "Ibu, inilah anakmu." Hai perempuan Israel, jangan tangisi aku. Maria cuma sujud di kaki Tuhannya. Saya selalu sedih kalau melihat bagaimana Maria memeluk Tuhan Yesus ketika diturunkan dari kayu salib itu. Karena Tuhan Yesus mengasihi bukan hanya Maria. Tuhan Yesus tidak hanya menyelamatkan Maria, tapi semua orang termasuk mereka yang teriak-teriak di situ. Tolong jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Tolong jangan melakukan sesuatu hal. Jangan mengabaikan Tuhan Yesus. Jangan mengabaikan bersekutu dengan Tuhan Yesus. Saudara boleh tidak bersekutu dengan GAA, saudara boleh tidak bersekutu dengan BSD, tapi tolong jangan tidak bersekutu dengan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi saudara. Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Sangat mengasihi saudara dalam keadaan apapun saudara. Dia tidak pernah tersakiti ketika saudara minta sesuatu kepadanya. Dia tidak pernah akan sakit ketika saudara menuntut padanya. Karena semua penderitaannya sudah selesai. Dia sekarang ada di sorga. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Kalaupun kita terluka karena orang lain, saudara boleh jangan bersekutu dengan orang. Tapi tolong jangan meninggalkan Tuhan Yesus. Terlalu berisiko saudara kalau meninggalkan Tuhan Yesus. Karena seharusnya domba-domba itu mengenal Tuhannya, mengenal gembalanya. Ada saat saudara kecewa ketika menghadapi masalah. Saudara, saya bilang tadi, kalau saudara bertanya, kenapa gini Tuhan? Tuhan tuh tidak pernah tanya saudara, kenapa tanya ke saya? Saya saja yang bilang ke saudara, cari Tuhan lain. Karena maksud saya, supaya saudara menghargai Tuhan Yesus. Jangan gunakan waktu yang harusnya untuk Tuhan, tidak digunakan untuk Tuhan. Karena waktu itu terbatas. Ada saat kita sakit, lalu kita akan bilang, coba dulu saya lakukan. Saudara sudah terlambat. Sudah terlambat. Syukur kalau saudara masih ketemu dengan Tuhan, seperti pada waktu salib. Ingatlah aku Yesus apabila engkau datang. Tapi kalau engkau pergi tanpa Yesus, jangan-jangan engkau binasa di neraka. Jangan dikira kalau kita bilang kita percaya sekarang. Kita bilang itu dari mulut kita. Tetapi apakah itu menyentuh hatimu? Cek di sini. Karena Yesus mengasihi kita, enggak tanggung-tanggung. Dia berikan nyawanya. Semua dia berikan. Tidak ada sisa, saudara. Kalau saya bilang begini, saudara, gunakan waktu untuk Tuhan. Bukan datang di PA, bukan datang di gereja, bukan. Tapi saudara boleh sendiri dimanapun saudara berada. Bicara dengan Tuhan saudara yang ada di dekat saudara. Saya mengulang lagi. Ketika saya katakan bahwa jangan tidak menggunakan waktu untuk Tuhan. Bukan harus di sini. Bukan harus di Zoom. Bukan. Pakailah untuk Tuhan. Pakailah untuk Tuhan. Karena dia mengasihi saudara sempurna. Boleh saja saudara tidak bergereja. Boleh saja saudara tidak perlu saudara seiman. Gak apa-apa. Tapi tolong jangan tinggalkan Tuhan. Apa saya sedang mengatakan saudara boleh keluar dari gereja? Bukan. Tapi itu yang saya mau bilang, saudara. Karena Tuhan membayarmu mahal. Ketika dia tergantung di kayu salib. Ketika dia dipukuli. Bukankah dengan mudahnya dia bilang, malaikat, pengawal, beresin. Tidak ada, dia tidak lakukan. Bukankah dia bilang, apa engkau kira aku tidak bisa minta kepada Bapa untuk mengirim malaikat dan menghabisi orang-orang ini? Tapi tidak kulakukan, karena waktuku sudah tiba. Tolong ingatlah pengorbanan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Tolong ingat pengorbanan Tuhan Yesus, sehingga kita bernafas dan ada sekarang. Wahai GAA, ingatlah Tuhan Yesus, sehingga ada kita di gereja Alkitab Anugerah. Jangan buat Tuhan Yesus sedih. Sekalipun kita tidak dapat membuat dia sedih. Karena dia di surga nggak bisa disentuh oleh pujian bahkan. Apalagi oleh kesedihan. Tapi kita akan lihat sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita tidak menggunakan waktu atau hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak dapat menggunakan itu. Padahal kita selalu berharap padanya. Kita selalu bilang pada Tuhan, tolonglah saya.
Saya hari-hari ini saya menangis banyak air mata. Saya ingat mamanya Ibu Tri. Saya sangat dekat dengan keluarga ini, dengan ibu ini. Ketika Pak Riman sampai di rumah sakit, dia langsung tanya, pendeta Sony mana? Saya mau berdoa dengan pendeta Sony. Saya tahu dia sakit. Saya berdoa dengan dia. Banyak kesedihan. Banyak. Kalau saya lihat ibu-ibu sudah pada tua-tua, kasihan. Tapi kalau nggak mau tua, kapan ke surga? Hah? Kalau saya lihat orang sakit, aduh. Memang saya nggak mau sakit-sakit. Tapi saya mau bilang, saudara, Tuhan Yesus mengasihi kita dengan sempurna. Dengan sempurna. Sempurna. Tidak ada cacat sama sekali, tidak ada ruang sama sekali untuk tidak ada kasih, tidak ada. Kalau kita lihat tubuh ini, daging ini, ada pori-pori di sini. Masih ada lubang-lubang kecil di sini. Tuhan tidak. Tidak. Dia mengasihi kita, maka tolong jangan. Tolong jangan sama sekali melupakan Tuhan. Tolong ingatlah pengorbanannya. Setiap saat. Dan mengucap syukurlah. Karena dia mengasihi kita dengan darahnya. Dengan nyawanya. Tetap kuat, saudara. Nggak usah pikirin yang saya bilang tadi. Kalau saudara tersinggung dengan apa yang saya katakan tadi, lewatin aja itu. Tapi kalau saudara mau catat, catat aja. Tapi saya mau bilang yang terakhir ini. Ingatlah Tuhan sangat mengasihi kita. Semoga kalau saudara ingat itu, saudara akan bilang pada Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang mulia. Saya tidak dapat membalas kasih-Mu, tapi tolong saya supaya selalu ingat bahwa Engkau mengasihi saya.